Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslewan AS. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas F, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait larutan pada mata kuliah manajemen laboratorium. Yang pertama yaitu pengertian larutan. Larutan merupakan campuran antara pelarut dan zat terlarut. Jumlah zat terlarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi. Salah satu cara untuk menyatakan konsentrasi adalah dengan molaritas atau M. Molaritas merupakan ukuran banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Zat pelarut disebut solvent dan zat yang terlarut disebut solut. Kemudian kita masuk pada jenis larutan. Yang pertama, larutan encer. Larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan jenuh. Larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Kemudian cara membuat larutan. Yang pertama, zat mudah larut dilarutkan dalam botol. Yang kedua, zat sukar larut dilarutkan dengan pemanasan. Yang ketiga, zat yang akan membentuk hidrat air dimasukkan terlebih dahulu dalam Erlenmeyer agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat larutnya. Yang keempat, zat yang meleleh dalam air panas saat melarutkan dalam Erlenmeyer digoyang-goyang atau dikocok. Kemudian yang kelima, zat yang mudah terurai pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan, jadi dilarutkan secara dingin. Kemudian yang keenam, zat-zat yang mudah menguap bila dipanasi, larutkan dalam botol tertutup dan dipanaskan serendah-rendahnya sambil digoyang-goyangkan. Yang ketujuh, obat-obat keras harus dilarutkan tersendiri untuk meyakini apakah larut semua. Dilakukan dalam tabung reaksi lalu kemudian dibilas. Yang kedelapan atau yang terakhir, pemanasan hanya diperlukan untuk mempercepat larutnya suatu zat, bukan untuk menambah kelarutan, sebab bila keadaan dingin akan terjadi endapan. Kemudian yang terakhir yakni pengenceran. Pengenceran adalah penambahan zat pelarut ke dalam suatu larutan. Pengenceran dilakukan apabila larutan terlalu pekat. Pengenceran dilakukan dengan penambahan air. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan terkait materi larutan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah